Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Feblina dengan NIM 1805124935 dengan jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan filosofis kurikulum. Apakah penting filsafat bagi pendidikan? Ya, filsafat sangat penting bagi pendidikan. Tanpa filsafat, pendidik akan kehilangan pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan program pendidikan. Kehidupan yang baik merupakan dasar dan domain kurikulum dalam menyiapkan program pendidikan sebagai respon atas pertanyaan bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik. Artinya, kurikulum memuat pedoman dan arahan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap atau kompetensi apa yang perlu dikuasai anak agar ia kelak bisa menjadi orang yang diinginkan sehingga ia fungsional dengan baik di masyarakat. Filsafat memberikan dasar bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk menentukan fondasi yang kuat dalam mendesain kurikulum, menemukan alternatif kurikulum yang tepat, mata pelajaran yang relevan, dan sebagainya. Filsafat dan kurikulum. Kurikulum adalah suatu aspek dari filsafat, sedangkan filsafat menurut John Dewey adalah teori umum pendidikan. Hakikat filsafat hidup yang dimasukkan dalam kurikulum adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta bagaimana hal itu dapat dipelajari siswa melalui kurikulum yang relevan dan efektif. Susunan kajian filsafat umum. Adapun susunan kajian filsafat umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ontologi. Yang kedua merupakan epistemologi. Yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Menurut istilah, ontologi ini adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realita, baik yang berbentuk konkret maupun abstrak. Contohnya, dapat kita pastikan jika suasana belajar melalui objek abstrak, melalui presentasi lisan guru, akibatnya siswa cenderung kurang memahami sajian verbal guru, baik berupa data, informasi, fakta, dan lain-lain. Akibatnya, siswa lebih cenderung menghafal daripada mendalami sajian materi yang abstrak tersebut dan yang pasti kurang mereka pahami dengan baik. Selanjutnya, jika mereka menggunakan objek nyata atau konkret daripada simbol-simbol, ia akan melakukan pengajaran berdasarkan kurikulum yang ditunjang media atau alat bantu yang nyata. Contohnya, mata pelajaran sains atau IPA akan lebih efektif jika dilakukan di laboratorium, bengkel atau lapangan selain di dalam kelas. Pengelompokan ontologi menurut Zeiss terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi supernatural. Yang kedua adalah ontologi bumi. Yang ketiga adalah ontologi manusia. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi mengkaji hakikat ilmu pengetahuan
dan cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang dekat dengan kurikulum, karena epistemologi mengkaji hakikat pengetahuan yang merupakan menu pokok kurikulum. Epistemologi terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, epistemologi supernatural, yaitu pengetahuan yang mutlak atau benar diterima melalui wahyu atau cara mistik lainnya. Yang kedua yaitu epistemologi bumi, yaitu pengetahuan yang mutlak benar ditemukan melalui indera atau logika. Yang ketiga, epistemologi manusia, yaitu pengetahuan yang relatif benar melalui pengalaman. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyangkut pembicaraan tentang nilai-nilai atau cabang filsafat yang memiliki teori nilai untuk mengetahui apa kegunaan ilmu tersebut dan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi mencakup 2 kategori. Yang pertama adalah etik. Yang kedua adalah estetika. Apa itu etik? Etik terkait dengan pengertian benar dan salah, baik dan jelek dalam kehidupan manusia. Sedangkan estetika menyangkut pengertian indah dan kesenangan pengalaman manusia. Etik dan estetika ini berkaitan erat dengan kurikulum. Aliran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah perennialisme. Apa itu perennialisme? Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Perennialisme berakar dari filsafat realisme. Tujuan pembelajarannya adalah mendidik siswa agar menjadi orang yang rasional. Yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, sehingga memberikan ke arah yang jelas. Esensialisme berakar dari filsafat realisme dan idealisme. Tujuan mempelajari filsafat esensialisme adalah mengembangkan kemampuan intelektual siswa, mendidik siswa agar menjadi orang yang kompeten. Selanjutnya adalah progresivisme. Progresivisme memandang bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada masa yang akan datang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada gurunya. Progresivisme berakar dari filsafat pragmatisme. Tujuan mempelajarinya adalah meningkatkan kehidupan sosial demokratis. Yang terakhir adalah rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme menolak pendidikan bagi pengembangan adaptasi siswa terhadap kebudayaan yang ada, menjagokan pendidikan bagi perubahan sosial agar masyarakat kini lebih baik dari sebelumnya. Filsafat ini berakar dari filsafat pragmatisme. Tujuan mempelajarinya adalah agar pengetahuan dan keterampilan
untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan pada materi hari ini adalah filsafat, salah satu fondasi kurikulum, memandu pendidik merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum sekolah. Kurikulum yang tanpa didasarkan pada filsafat cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh pemangku pendidikan menuruti kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok masing-masing. Filsafat pendidikan yang dipedomani oleh suatu sekolah tergantung pada kondisi dan situasi sekolah yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.